Di antaranya lagi waktu Sidin hendak membangun sekolah Ibnul Amin pun beliau pun mendatangi guru Sidin Kiai Haji Anang Sya'rani. Sidin bermusyawarah betakun. Terus napa dijawab almarhum guru Sya'rani? Guru Sya'rani, i'malu fasayarallahu amalakum. Gawi insyaallah kelihatan aja nanti hasilnya. Maka setelah mendengar itu langsung Sidin bulik jar, langsung Sidin mendirikan itu madrasah Ibnul Amin. Jadi dasar memang bujur Sidin dua guru itu sangat disayang benar Sidin lawan guru. Begitu juga almarhum yang ulun muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru ulun al-mukarram Kiai Haji Mu'adz Hamid, dan juga wabil khusus ayah pengasuh yang alhamdulillah Sidin juga berhadir, dan juga seluruh para alim ulama, ada juga yang dari dalam pagar, ya kah? Begitu banyak, alhamdulillah pada hari ini yang berhadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guruan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka, disehatkan badan mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Para hadirin, kenapa kita mendoakan kepada mereka itu? Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kepada mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam satu doanya. Kata Nabi, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmati olehmu, sayangi olehmu, cintai olehmu akan khalifah-khalifahku. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Waman khulafa'uka ya Rasulullah?" Siapakah gerangan khalifahmu itu wahai Rasulullah? Mungkin di hati para sahabat, alangkah beruntungnya mereka itu, alangkah bahagianya mereka itu mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, khalifahku itu, kata Nabi, alladzina yarwuna ahaditsi wa yuallimunahan nas. Khalifahku itu, penggantiku itu adalah mereka yang meriwayatkan hadisku, yang mempelajari hadisku, yang mencari akan hadis-hadisku, wa yuallimunahan nas. Kemudian setelah mereka itu mendapatkan hadisku, mereka itu mengerti maksudnya, tujuannya, kemudian diajarkannya kembali kepada manusia. Maka mereka itulah yang dinamakan khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, khalifahnya Rasulullah itu adalah mereka yang mengajar. Bahasa kitanya ini guru-guruan. Ini lagi dipertegas lagi oleh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau doanya Rasulullah di dalam salah satu doanya yang lain. Kata Nabi, Allahumma arhamil muallimin, kata Nabi, ya Allah rahmati olehmu orang-orang yang mengajar, kata Nabi. Ya kan? Nah ini nih doanya Rasulullah buat orang-orang yang mengajar. Nabi kadang merinci mengajar tingkat napa kada nek. Ya pokoknya Allahumma arhamil muallimin. Ya Allah rahmati olehmu, ya kau orang-orang yang mengajar. Wa atil a'marahum, kata Nabi, dan panjangkan umur mereka itu, ya Allah. Ini doa Nabi ini luar biasa. Wa atil a'marahum, ya panjangkan umur mereka itu. Ya ka wa azillahum tahta zillika, naungi nanti ya Allah dengan kenaungan pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungannya Engkau. Kenapa? Li'annahum yu'allimuna kitabakal munzal. Karena mereka itulah yang mengajarkan Quran yang Engkau turunkan kepadaku. Nah inilah daripada luar biasanya kedudukan keistimewaan orang-orang yang mengajar.
Ya kan, dari karena itu kita doakan mudahan guru-guruan kita ini dipanjangkan Allah umur mereka itu, disehatkan badan mereka itu, ya kan, dimudahkan segala urusan mereka itu, dan dikabulkan segala hajat-hajat mereka itu, karena mereka itulah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun mereka itu datangnya, ya kan, haji kah, ada haji kah, ya kan, pakaian putih ada putih kah, pokoknya kalau mereka itu mengajarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang dinamakan khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Haji Mahpus, beliau belajar dengan kainya Haji Isam, kai sidin Haji Anang Sya'arani Arif sidin belajar. Bukan hanya ini Guru Mahpus bukan hanya belajarnya lawan kainya Haji Isam di Mekah, bukan hanya di Mekah, di sini pun sidin masih tetap belajar lawan almarhum Guru Sya'arani. Kenapa? Karena dan sidin Guru Mahpus almarhum, ya kah, sidin di kampung Melayu sempat menyewa rumah di kampung Melayu, dan sidin datang setiap 1 bulan sekali sidin datang. Hebatnya lagi almarhum, ya kan, sidin mengaji lawan kainya Haji Isam, sebulan sekali datangnya. Sidin menyewa rumah di belakang sekolahan Izharil Ulum, ya kan, lang pakai salawan ini orang ampun rumahnya dulu, ya kan, itu Guru Mahpus, artinya sidin, ya kan, menyewa tuh di rumahku Guru Burai gitu, ya kan, rumah kainya nininya Haji Guru Burai. Jadi sidin hebatnya lagi, sidin datang saparanakan, sidin datang luar biasa, daripada himmah sidin nuntut ilmu, ya kan. Jadi sidin datang itu sebulan sekali, entah berapa hari kayak itu tak Guru almarhum Guru Mahpus ini. Makanya sidin setengah lagi yang pernah cerita lang ulun dengar, diantaranya lagi waktu sidin hendak membangun sekolah Ibnul Amin pun, beliau pun mendatangi guru sidin Kiai Haji Anang Sya'arani. Sidin bermusyawarah batakun, terus napa dijawab almarhum Guru Sya'arani, Guru Sya'arani, i'malu fasayarallahu amalakum, gawi insyaallah kelihatan aja nanti hasilnya. Maka setelah mendengar itu langsung sidin bulik jar, langsung sidin mendiriakan itu madrasah Ibnul Amin. Jadi dasar memang bujur sidin, 2 guru tuh sangat disayang benar sidin lawan guru. Begitu juga almarhum pengasuh Guru Muhtar, sidin pun belajar lawan kainya Haji Isam, dan Guru Muhtar seangkatan lawan guru, ya kah. Nah jadi memang, ya kah, pamangke dengan Darussalam ada ikatan yang sangat kuat kayak itu ta. Jadi pas saja nih andaknya di sini nih memaraki di Darussalam nih, baparak Darussalam kadang alih lagi orang Martapuran 4 haul amun di Kiau, ya kah. Kadang alih lagi orang Martapura 4 kada gegampangan ini, kada, ya kah, kita memang disuruh oleh Nabi untuk kita mencintai para ulama, ya kah. Pernah Anas bin Malik mendengar bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sedang khutbah di masjid hari Jumat, kemudian ada seorang laki-laki bertanya berdiri, ya kepada Rasulullah, bertakun, wahai Rasulullah, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah. Jadi boleh aja artinya orang khutbah tuh ditakuni, cobai kan, ya kah, cobai, pernah kejadian ini. Malah ini, makanya ini hadis yang paling masyhur ini hadis. Kenapa? Karena terjadinya pada hari Jumat. Matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah, ma'adatta laha, apa yang kau siapkan, ya kan, untuk menghadapi hari kiamat. Ada gampang hari kiamat, ya kan, Israel aja menjerit sekarang, minta ampun, Iran stop please Iran. Ya kan, ada kegampangan Iran pian menghantam Israel ini. Maryam menang di kampung Melayu diangkat sidin. Ya kan, apalagi hari kiamat, ya kan, mata sa'ah. Jadi Nabi ma'adat talaha, apa yang kau siapkan, ya kan, ini di balagoh ada artinya nih. Apa artinya? Artinya jawaban dengan pertanyaan beda. Seharusnya kan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, seharusnya jawabannya pernya 2025. Ada Nabi kada, ada Nabi ma'adat talaha, apa yang kau siapkan, artinya ikam salah
bertanya, lang penting tuh kada usah betakunnya pasti datang juga hari kiamat. Lang penting tuh persiapan apa lang penting. Jadi ujar sahabat tuh la syai'a. Aku kada ulun kada bisi apa-apa wahai Rasulullah. Lang ulun siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ghairu anni, tetapi aku ya kah ulun ulun ghairu anni ulun cinta benar kepada orang ya kah apa hadisnya almar'u ma'aman ada juga ya kah ulun cinta benar ini apa hadisnya guru kah ini ahbab tu kah pada orang lebihnya ulun sayang benar uhibbullah wa rasulah ulun cinta benar lawan Allah dan Rasulnya. Nah setelah mendengar itu ya kah Nabi menjawab anta ma'aman ahbabta ya Nabi, ikam beserta dengan orang-orang yang engkau cintai. Makanya kata Anas bin Malik, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Aku tidak pernah gembira segembira aku ya ketika mendengar hadisnya Nabi. Aku tidak pernah gembira selama aku masuk Islam melebihi gembiranya aku mendengar hadisnya Nabi anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan orang-orang yang engkau cintai. Makanya kata Anas, wa uhibbun nabi, aku cintailah Nabi. Wa Aba Bakrin, aku cintai Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar, aku cintai Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bahwa aku nanti akan bersama-sama dengan mereka itu. Ini tahun Dudi bisa kada cukup sudah halaman nenek-nenek. Ya Kak, nih makanya ya lab juga nih. Lab juga lah. Nah, jadi tahun Dudi ini Martapura bisa menyerbu nih. Ya Kak? Kenapa? Maharap termasuk dalam almar'u ma'aman ahab. Ya Kak? Nah, ini nih ya Kak. Kenapa? Karena orang yang memberi syafaat di hari kiamat itu 3. Ya Kak, para nabi, al-anbiya, wasyuhada wal ulama ya kan. Nah ini lang diharapkan ya kan. Makanya kayak ini lah, makanya jar Nabi kan ada hadis Nabi lah setumbat dikit lah, ujar Nabi kun aliman jadilah olehmu jadi orang alimnya Nabi, usahakan diri itu jadi orang alim ya kan. Jangan nyerah dulu. Kalau ya kada paham 2-3 tahun jangan nyerah, kecuali sudah injury time benar ya kah. Dulu lah sudah injury time 30 tahun sudah mengaji kada paham aja lagi. Sudah daripada dunia kada dapat akhirat kada dapat aja banting setir. Kun aliman jadilah olehmu jadi orang alim. Wah nih subhanallah. Nah, alhamdulillah kita hari ini menghadiri ya kah haulnya orang lang bujur alim, al-alimul allamah. Orang alim ujar Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin minkum. Kelebihan orang alim alal abid dibanding dengan orang lang ahli ibadat. Ini ahli ibadat ini jangan dikira kada alim lah, ini alim juga. Sekurang-kurangnya tahu dengan ilmu ibadat. Amun inya kada tahu dengan ilmu ibadat kerada hasilnya itu. Ya Kak? Ya Kak. Jadi fadlul alim alal abid kafadli kata Nabi, seperti kelebihanku, keunggulanku ala adna rajulin minkum, dibanding dengan orang yang serendah-rendah kamu hai sahabatku. Ini bandingnya dengan sahabat. Apalagi lawan kita. Ya kan? Nah, itulah kelebihan orang alim. Padahal paling rendah sahabat, tapi paling rendah sahabat ini sudah sangat luar biasa. Ya kan? Su'ila Ibnul Mubarak, pernah ditanya orang Abdullah bin Mubarak an Muawiyah wa Umar ibni Abdul Aziz, daripada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ya kan, dibanding dengan raja yang sangat luar biasa yang sangat adil yaitu Umar bin Abdul Aziz, ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya wahai Ibnul Mubarak yang lebih afdal? Apakah lebih afdal Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang luar biasa, ataukah Muawiyah sahabat Nabi yang mungkin Muawiyah karena apa-apanya dibanding dengan Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali? Apakah abdolan siapa? Apakah abdolan Umar ibnu Abdul Aziz? Apakah abdolan Muawiyah? Kemudian kata Ibnul Mubarak, lagubbarun dakhala fi ampi parasi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sungguh debu yang masuk ke hidungnya kudanya Muawiyah
yang mana berperang bersama-sama Rasulullah itu khairun, lebih baik min mi'ati Umar ibni Abdul Aziz, dibandingkan 100 Umar bin Abdul Aziz. Itu baru dengan debunya aja anyar, apalagi dengan sahabatnya, ya kan? Bagaimana ya Nabi bujak, ya kan? Kelebihan orang alim dibanding dengan orang yang beribadat seperti perbandingan aku dengan salah satu orang yang paling rendah daripada kamu wahai sahabatnya. Nah inilah luar biasanya ya kan, kedudukan keistimewaan orang yang alim. Nah jadi Nabi kun aliman, jadilah olehmu jadi orang alim, usahakan jadi orang alim, ya kah? Papuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kalau ingin kau mendapatkan keuntungan, jangan mencari keuntungan yang lain, ya kan? Tetapi carilah keuntungan dengan mendapatkan ilmu. Ta'ish hayyan bihi abada, kau akan hidup selama-lamanya. Ini tuan guru, ya kan? Haul keberapa tadi? Langkah 31, bukan hanya dihauli orang di Pemangki, sampai ke sini orang mahauli, ya kah? Ya kah? Sampai orang banyak mengkaini mahauli, padahal kadang-kadang orang yang hadir ini kadang pernah belajar. Tapi itulah keistimewaannya. Papuz mi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta, manusia sudah mati ya, wa ahlul ilmi ahya'u, tapi orang-orang yang berilmu dia akan tetap hidup. Makanya Nabi menyuruh pertama kun aliman, jadilah olehmu orang lang alim. Amun sudah kada kawa jua au muta'alliman ya Nabi, atau jadi muta'allim, belajar di hadapan guru, berkitab mendobit. Nah ya usahakan toh, jangan lepas daripada ilmu, pokoknya jangan lepas daripada ilmu. Au muta'alliman, atau ikam jadi orang lang mendobit di hadapan guru, biar aja ada paham berapa jua dulu aja insyaallah tah, ya kada kawa jua apa kada paham. Jangankan membaca kitab lang kada bebaris, lang bahasa Melayu aja kada bisa. Orang bacaannya wadai dibacanya wadi, orang bacaannya kaledai dibacanya apa? Kaladi. Orang membaca kambing dibacanya kumbang. Mbah napa? Au mustami'an ya Nabi. Atau jangan kada-kada ikam tetap menjadi pendengar yang setia. Jangan kada-kada ya Nabi. Au mustami'an, umpat berdengar, jangan kada-kada ya Nabi. Biar aja berdengar aja. Nah, atau biar doang kayak itunya kada upah juga nah. Ya kan? Kayak itunya. Enggak ketawa lagi ya guru bersemangat benar melajari. Dikira guru paham benar, sekalinya ngantuk benar, ya kan? Ada pulang wih ini orang di kamera orang pulang wih ini kada kau pindah-pindah macam-macam, di video orang, ya kan? Di video orang pulang di andak orang pulang di TikTok, ya kan? Hatan yang kayak itu ditulisi orang pulang bawahnya, ya kan? Tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai teguring-guring, ya. Tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai teguring-guring, biar aja 4 ya. Au mustami'an, amun kada kawa jua, nah au muhibban, amun lepas jua ya Allah ulun kada kawa 4 mendengarkan orang pengajian, ya kah? Siang ulun bacari, malam ulun keuyuhan, bang kayak pak au muhibban ya Nabi, jadilah engkau menjadi pencinta, ya kah? Makanya orang haul banyak orang yang datang, ya kah? Termasuk kalau pina anta ma'aman ahbabta, ya kah? Atau orang lang mencintai barang, jangan kada-kada. Jadi mau ada orang lang mengaji melihat tuan guru, ada orang lang mengaji imung banar, rumah sorong lampunya mati, di tukarakannya lampu lang nyarak kalau pina orang cekar mengajian, ya kah? Ini kada baastilah lampu dimatiinya, kada kawa orang nengah. Pagar basilah ditutupnya kada kau orang parkir, jangan. Nabi fala takun khamisan, jangan jadi engkau yang kelima, jangan jadi yang kelima, ya kah? Jangan jadi engkau yang kelima. Kenapa? Patahlik ya Nabi, ikam akan binasa ikam. Jadi lang 4-4-nya ini sebertaan ada kaitannya dengan ilmu ini, makanya ilmu ini jangan dipisahi, sebertaan ada berkaitan dengan ilmu. Kurang-kurangnya
ya kan sekurang-kurangnya pencinta. Makanya ini kadang-kadang ada majelis ta'lim kah, napa-napa kah, pasti ujungnya tuh ada muhibbinnya gue deh. Napa-napa ngarannya cak muhibbin ya. Ya kah? Napa Rodotul Muhibbin, Darul Muhibbin, mau disekumpul gin ada tuh kuburan ngarannya apa? Muhibbin. Di Kampung Melayu apa bisa Rodatul Jinan kah? Nah, tuh Jinan. Ada yang bagus bisa mah arah ke Palehari kuburan bagus gue deh. Kuburan kaum muslimin ngarannya Sabar Menanti. Bagus banget. Arah ke Palehari itu sebelah kiri kuburan kaum muslimin Sabar. Wah, jurang dirajem main ngarannya nih. Ya kah pina lembut tapi serem. Ya kah sabar menan. Oh idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ini pokoknya ya kah pokoknya harus ada kaitan kita dengan lang nomor lang 4 tadi. Mun kawa tuh lang pertama, kedua nomor 2, ketiga nomor 4 pada kawa. Jangan jadi lang kelima. Jangan salah memaknailah. Nyen bakas ngantuk, Pang. Pokoknya kita ini hidup jar harus ada satu daripada yang 5 ini jar. Yang 5 itu pembenyi patahlik ikam binasa. Ulun penlah ada kisah sedikit salah di orang Kampung Melayu ngaran sidin Haji Hasbullah ini bini sidin bading sanak lawan bini guru syukur ya kah lawan citimah bading sanak ya kah. Jadi Hasbullah ini Semarang kah bisa di Solo kah? Di Solo kah? Ah, di Solo. Jadi Haji Hasbullah ini pianlah orang biasa benar. Haji Hasbullah ini orang biasa nih. Musihan denger lah keluarganya lah. Ya kah? Maka lipe ya lo. Ada apa juga kalau nah. Jadi Haji Hasbullah ini hebatnya kayak ini. Di antaranya lah Haji Hasbullah ini meninggal dikubur. Limbah dikubur ini sudah puluhan tahun dikubur, mbah itu pelebaran jalan. Limbah pelebaran jalan dikubur ditabuk orang sekalinya kada hancur si Hasbullah nih. Kayak orang kampung lainnya nyambat sonang Hasbullah jalan. Ya kada hancur. Kapannya kada hancur apalagi awak sidin. Padahal urangan ini kada kelihatan tasbih kayak biji binjai ini kada kelihatan. Di pasar tak bisa di sini main catur juga kan. Ya kan, mau orang bercari di pasar kadang-kadang kada gawin tuh bapak. Dan lagi anehnya Haji Hasbullah nih, sidin anak meninggal pian antik pian. Nah, apa antik yang kayak ini? Sidin lagi nonton TV di rumah, nonton TV. Nah, dah iya sidin. Kenapa jebin sidin? Aku nak mati nah jar. Ini kalau kada berdusta bujuran mau kisahnya bujuran nih. Ya kan bujuran nih. Astagfirullah. Nah, anak mati nah jar. Nah, dah jar. Padahal lagi asik nonton TV lagi. Jadi lajui sidin. Lajui kiawi akan karena kan lajui teleponi bertahan sidin. Kiawi sidin. Jadi jar bini sidin masih yang sidin bini sidin tah. Macam-macam jika menujar lu nonton TV. Aku kada berdusta. Lajui aku kada berdusta. Lajui kiawi di kiawi. Limbah di kiawi. Napa bah? Undah nak mati sidin. Undah nak mati. Ya kah? Limbah nak mati. Mbak itu berabah sidin. Berabah. Limbahnya berabah. Nah dah iya kalau tak sidin. Datang Azrailnya nah jar. Bujuran pian kalau bagaian nah ya kalau datang Azrail sidin limbahnya datang Azrail nah marakin deh aja. Kada kawan ini sabar menanti kada kawan mbak itu mulai mencabut najar mulai dibat mencabut. Jadi sidin Hasbullah ini bekesah nang dicabut Azrail ini bekesah nah najar naik ke atas najar sampai ke paha najar sampai ke parut sampai ke sini lalu ya sudah sidin meninggal. Nah ini hebatnya Hasbullah ini luar biasa nih. Sudah dan ulun bisa bertakun. Nah bisa bertakun ini lawan arwah ayah orang bersyukur. Ya jurang iya kason Hasbullah kada hancur. Jurang iya kakesanya bujur. Napa ya amalannya ya jar. Nah ini nih. Napa amalannya? Jadi jar ayah inya sidin. Inya lawan guru bangil rapat bener. Inya lawan guru bangil rapat bener guru bangil ke-7 bandar lawan Hasbullah nih sidin. Ya kada kaum lihat Hasbullah guru bangil lo berabah aja Hasbullah unda kuyuhan pijatiakan sidin sampai ta guring. Nah itu cinta dengan orang alim makam nang terakhirnya aja lagi makam terakhir apalagi naik levelnya bukan muhibbin lagi orang apa nih
Mi apalagi naik lagi ya kah apa muta'allim, apalagi naik lagi tetalnya alim, masya Allah, luar biasa ya kah. 5 menit lagi nah ya kah. Ada pulang kesah lagi dikit kesah dikit nah sedikit lagi sebuting bene aja nah. Kesah ini kayak ini bagus nih, ini ulun dapat kesah ini kira-kira sudah tahunnya bertahan di YouTube dapatnya. Ulun dapat di YouTube guru kada apa-apa guru lah, ulun dapat di YouTube nyangke inilah kayak bahari ilmu itu, ilmu zaman bahari fi suduril ulama sebertaan di dadanya karena main bahapa sebertaan ulama bahari itu ya kan. Kemudian setelah berjalannya waktu maka bergeser ilmu itu lang asalnya fi suduril ulama fil kutub, jadi andak ngulang di dalam kitab. Makanya orang bahari kitab banyak banar dan ini belajar dasar mengaji. Nah setelah pulang berjalan waktu bergeser pulang minal kutub ilal YouTube pulang. Dari kitab daripada YouTube pulang. Bagusnya ini kayak ini lang bakesah ini ngarisin Syekh Burhanuddin. Jadi ujar Syekh Burhanuddin di negeri kami di Syria, di Syria ini ada kayak kuburan Dihda ngarannya situ. Di Dihda kuburan ini sini kuburan orang-orang soleh di sini. Orang wali, orang soleh, orang alim, orang mujahid di situ sini. Kuburannya di Dihda nih. Ngarannya Dihda, kadang sabar menanti lain. Limbah itu di situ ada tukang tabuk kubur ngarannya Abdurrahman Al-Haffar. Ngarannya gini Al-Haffar sudah tukang tabuk kubur. Sekalinya kada tapi lawas ada orang bini-bini datang menangi Abdurrahman Al-Haffar. Wahai Abdurrahman Al-Haffar, ya kah, ikam maukah menabukakan kubur? Oh, ya Abdurrahman Al-Haffar itu gawianku. Ambah itu ditabukakan kubur. Limbah tabukan kubur kada tapi lawas setelah selesai penabukan kubur datang orang membawa jenazah. Orangnya dikit aja, paling 10-20 lah, menunjukkan orang biasa aja kan. Ya sudah 10-20. Kemudian aku sendiri ujar Abdurrahman Al-Haffar lang turun ke dalam kubur andak mayitnya nenek. Dan ujar sidin limbahnya aku andak mayit ini ke dalam kubur, itu aku melihat di sini kenapa ini mayit dirabutakan malaikat sidin. Dirabutakan malaikat sidin, aku melihat sidin. Sampai di sidin ujar Abdurrahman Al-Haffar aku nih pingsan aku sidin, kada kegampangan melihat siaran langsung malaikat dan merabutakan sidin. Daripada hebatnya yang meninggal nih, sudah pingsan aku sidin. Dipadakan orang nyalain lagi pang pingsan neto, singkip orang nyalain lagi pang nenek. Tahu singkip bro? Hah? Kelaparan banget tuh ngaran singkip di sini gue di Martapura nyambat. Ya kemah aja orang nenek. Ya kak, di sini aku kada singkip. Sudah selesai sudah. Beberapa bulan berikutnya datang pulang si bini-bini ini, minta tabukakan kubur pulang lawan Abdurrahman Al-Haffar. Mbak itu aku tabukakan pulang. Sekalinya kada tapi lawas setelah selesai penabukan datang pulang mayit. Ya kan sama kayak tadi juga kira 10-20. Dan aku pulang sinang membuat ke kubur. Limbahnya aku buat ke kubur tapi aku sudah siap sidin. Karena ada pengalaman dahulunya. Sekalinya sidin ini dirabutakan malaikat juga pulang. Aku dibukakan kayak presiden. Nah, mbah itu presiden melihat aku siap ya sudah selesai pemakaman orang bulikan. Umahnya ini ada juga. Mbah itu umahnya ini bulik aku kiau presiden jar Abdurrahman Al-Haffar. Cil jar. Acil juga orang tuh nyebut lah. Cil di sini cil. Nah, apa artinya? Belum bayar duitnya katanya. Kada presiden atau kada banyak kah? Kada. Ulunak batakun siapa yang meninggal ini dan siapa yang semalam toh. Jadi ujar mamanya ya kak lang meninggal ini anakku, lang semalam pun anakku juga. Lang dulu itu adingnya, lang baru meninggal ini namanya kakaknya. Kenapa gerang? Nah cil, ulun melihat bujur cil bahwa anak pian ini dirabutakan malaikat. Ah iya kasih, alhamdulillah ya. Sudah, kadang kayaknya dulu pinak bulik dulu, tinggal sabar dulu, makanan belum. Sini dulu. Ya kan, mbak itu unak batakun napa amalannya lang bada dua tuh napa amalannya kan mun lang pinabawirit aku pinakan melihat pang sidin cuman lang aku tahu sidin lang ading lang tadahulu tuh mati dalam keadaan menuntut ilmu ya kan anakku sin umur anyar belas saat inya mati dalam keadaan menuntut ilmu di Al-Muhajirin kayak gini nih mudahan Jepang jangan terjadi ini dulu matian yang ngerti lah karena dulu
ya kak inya jin menuntut ilmu. Oh itu kah lang ini pangcil lang ini lang kakaknya nih pang nuntut ilmu juga kah kada bahna gawiannya tukang kayu, gawiannya tukang kayu nejal tukang kayu. Tapi uji siden si kakaknya inilah lang maongkosi adingnya. Kakaknya ini lang maongkosi adingnya, berarti ini termasuk muhibbu. Cucuk aja Nabi kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Si muhibnya aja kayak ini nangke pepian. Karena siden apa ya kakaknya ini lang maongkosi adingnya nih kawa menuntut ilmu sudah mengkaya itu ya kah lang Allah berikan karomah kepada orang yang mencintai lang ada hubungannya dengan ilmu. Mangkaya apa kakaknya adingnya tadi mangkaya apa kuitannya yang melahirkan, kuitan yang memasakakan, yang menapasiakan. Masya Allah untungnya amun orang ada bisi anak ya kan menjadi ulama atau mengaji. Nah itu diantara kelebihan ya kan daripada orang-orang yang berilmu. Dari karena itu jangan kada-kada kita harus ada hubungan dengan ilmu, jangan kada-kada kayak itu tah. Pala takun khomisan, jangan jadi hilang kalima fatahlik ikam akan binasa, sugih binasa. Ayakah pejabat binasa among kada katuju dengan ilmu ini jadi. Nah, itulah yang dicontohkan oleh almarhum tuan guru yang kita hauli pada hari ini bahwa sidin sampai istiqomah meninggal dalam keadaan cintanya dengan ilmu. Nah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita cinta dengan ilmu, senang dengan ilmu, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, beruntung di dunia dan di akhirat. Nah mungkin itulah lang ala kadarnya lang ulun sampaikan, lo minta ampun karena ya kak berbicara di hadapan pian walah padahal ulun kada pantas benar ya kak, tapi kada tahu sa dipinta orang lah. Nah, minta ampun sekali lagi. Nah gen sinilah lang ulun sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.